العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku rahimakumullah, yang bersama mengharap keridhaan Allah, yang bersama mengharap ampunan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ini zat yang berkuasa atas segala sesuatu. Allah berfirman, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Maka Allah telah menjaminkan terhadap manusia yang Allah ciptakan ini, salah satu yang telah menjadi jaminan Allah adalah tentang rizkinya. Maka dari itu, rizki adalah sesuatu yang telah menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala bagi setiap jiwa yang kemudian Allah titahkan untuk hidup di dunia ini. Maka umur dan rizkinya tentunya sangat-sangat berkorelasi. Ketika Allah memberikan jatah umur kepadanya 80 tahun, maka rizkinya juga berakhir di 80 tahun itu. Maka hakikat rizki ini adalah sesuatu yang kemudian menjadi jaminan Allah kepada setiap makhluk dan hambanya, manusia yang Allah ciptakan. Jadi bukan hanya manusia saja yang kemudian rizkinya menjadi tanggungan Allah, melainkan setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan maka menjadi tanggungan Allah pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Maka telah menjadi jaminan Allah bahwasanya setiap yang Allah ciptakan, maka hewan yang melata saja telah Allah jamin rizkinya. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwasanya melata ini adalah hewan yang kemudian tidak memiliki tangan serta kaki, berpindah tempatnya menggunakan anggota tubuh badannya, tapi tidak menggunakan tangan dan kaki. Coba kita bayangkan betapa maha dahsyatnya Allah tatkala kemudian Allah menciptakan hewan yang melata saja, melainkan Allah telah menanggung, Allah telah menjamin rizkinya. Lah, sedangkan kita sebagai manusia, tugas kita adalah taat kepada Allah dan yakin terhadap apa yang kemudian telah Allah jaminkan kepada kita. Bukan berarti kemudian kita tidak bekerja, namun bekerja kita adalah sebagai sarana kita beribadah kepada Allah, sebagai sarana kita memaksimalkan ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kemudian harus terus kita kejar adalah sesuatu yang belum Allah jamin kepada kita, yaitu apa? Tentang bagaimana surga kita nanti di akhirat. Maka ini yang kemudian harus kita usahakan, karena rizki telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa dahsyat Allah menciptakan manusia ini dengan proses yang begitu luar biasa. Maka salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar ibn Khattab, yang kemudian menjadi khalifah yang kedua seba'da Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ia adalah disebut sebagai muhaddasnya umatku, kata Nabi, adalah orang yang mendapatkan ilham. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya tentang proses kejadian manusia pada Quran surah Al-Mu'minun, maka tatkala diceritakan proses manusia mulai dari nutfah, kemudian alaqah dan lain sebagainya, mudghah, maka proses yang begitu menakjubkan, berasal dari bentuk yang berbeda kemudian berubah menjadi sesuatu yang amat sangat berbeda. Maka begitu takjubnya
Umar ibn Khattab kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas ia berdiri kemudian mengucapkan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka sungguh maha suci maha mulia Allah, penuh dengan keberkahan, sebaik-baik pencipta. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan daripada potongan ayat tentang khusus kejadian manusia ini sesuai apa yang kemudian diucapkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Umar adalah orang yang sering dibenarkan perkataannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kemudian menjadi kekuasaan Allah, tanggungan Allah, rizki yang kemudian di depan kita sampaikan. Maka orang yang kemudian Allah lahirkan di dunia ini, maka secara utuh pula Allah yang kemudian menjamin rizki. Mulai dari pertama kali ia dilahirkan sampai kemudian nafas terakhir kali ia berada di dunia. Semuanya utuh menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sebuah hadis diterangkan tatkala seorang janin ataupun calon bayi yang masih berada di dalam rahim seorang ibu, maka pada 40 hari yang ketiga Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menjaminkan baginya salah satunya adalah tentang rizkinya. Maka dari itu sahabat-sahabatku rahimakumullah, rizki ini yang kemudian senantiasa harus kita yakini menjadi salah satu tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Rizki itu yang kemudian perlu kita ketahui. Rizki bukan melulu tentang gaji. Rizki bukan tentang melulu nominal jamin angka, ataupun rizki adalah lembaran-lembaran uang yang kemudian setiap bulannya, setiap minggunya kita dapatkan. Namun rizki itu adalah sesuatu yang kemudian kita bisa nikmati, dan rizki itu bukan tentang melulu nominal ataupun jumlah sedikit atau banyaknya. Maka yang menentukan adalah tentang nilai barokahnya dari setiap rizki yang kemudian Allah berikan kepada kita. Maka barokah itu apa? Barokah itu adalah ziyadatul khair fi kulli hal, bertambahnya kebaikan dari setiap apa yang kemudian kita lakukan. Tatkala kemudian kita mendapatkan rizki yang kelihatannya nominalnya tidak banyak, namun terus-menerus mengantarkan kita kepada ketaatan, maka itulah rizki yang barokah, mengantarkan kita jauh lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan kita jauh lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah menjadi salah satu indikator rizki yang barokah. Karena bagi orang yang bertakwa, Allah menjamin rizkinya dari jalan yang kemudian tidak pernah ia sangka, jalan yang tidak pernah ia kira datangnya. Karena rizki ini menjadi tanggungan Allah itu tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Talaq bahwasanya rizki itu akan Allah berikan kepada orang yang bertakwa dari jalan yang tidak ia sangka. Tatkala ia mendapatkan masalah, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan kehidupannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah menyampaikan demikian. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, takwa dengan takwa yang sebenar-benarnya, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan kehidupannya. Lantas Allah akan memberikan rizki min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka orang yang kemudian dermawan, orang yang sering menginfakkan hartanya, orang yang sering membagikan apa yang ia dapatkan kepada saudaranya, bukanlah orang yang kemudian akan mendapatkan kesempitan rizki, melainkan orang-orang yang kemudian akan Allah luaskan rizkinya. Apa yang kemudian ia dapat, maka sesungguhnya akan Allah tambahkan. Tatkala ia memberi kepada yang lainnya, maka kemudian Allah akan lipat gandakan dari apa yang kemudian ia miliki. Janji Allah pasti.
Sahabat-sahabatku rahimakumullah. Nah, ini rizki yang barokah adalah rizki yang mengantarkan kita semakin taat kepada Allah, rizki yang mengantarkan kita semakin mencintai Allah, rizki yang mengantarkan kita semakin utuh menteladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rizki yang kemudian menjadikan diri kita semakin bisa berbagi kepada orang-orang di sekeliling kita. Maka dari itu penting, hakikat rizki bukanlah betapa banyaknya, namun hakikat rizki yang barokah adalah tentang indikator apa yang kemudian telah kita capai. Rizki yang barokah mengantarkan kepada ketaatan yang jauh lebih baik. Maka pernah ada sebuah kisah seorang yang datang kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tatkala kemudian ia memiliki gaji yang cukup besar, namun ia dalam kehidupan yang sempit di mananya, karena keluarganya tidak tentram, keluarganya tidak sakinah, keluarganya tidak harmonis. Ketika ia mendapatkan gaji yang nominalnya cukup banyak dibandingkan yang lainnya, namun tidak mengantarkan keluarganya menjadi semakin tenang, semakin dekat kepada Allah. Maka pada suatu masa kemudian mendatangi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wahai Imam, sungguh gajiku ini sebenarnya cukup banyak dibandingkan oleh orang-orang ataupun kawan-kawanku yang lainnya, namun gajiku ini, uangku ini tidak menjadikan keluarga kami ini tenang ataupun menjadi cukup, padahal jumlahnya cukup banyak. Maka nasihat Imam Syafi'i ketika itu adalah, datanglah kepada tuanmu ataupun kepada atasanmu, kepada pemilik tempat kerjamu ini. Kamu bekerja kepada siapa? Maka mintalah untuk diturunkan gajimu. Maka orang yang bertanya ini bingung, loh kok malah disuruh minta untuk diturunkan gaji, ini seperti apa? Sudah, lakukan saja. Maka nasihat dari Imam Syafi'i ini benar-benar dilakukan. Maka diturunkan gajinya. Maka benar, setelah diturunkan gajinya, maka ternyata keluarganya sudah semakin membaik. Kemudian ia datang lagi kepada Imam Syafi'i, wahai Imam, memang betul, memang benar apa yang menjadi saranmu atau yang kau nasihat kepadaku telah aku lakukan. Maka benar, ketenangan ada dalam keluargaku sudah lebih baik dibandingkan waktu yang sebelumnya. Namun adakah nasihat lagi? Nah, kemudian Imam Syafi'i masih mengatakan dengan nasihat yang sama kepada orang yang datang kepadanya. Datanglah lagi kepada pemilik kerjaan ataupun sebagai tuanmu dalam bekerja, maka mintalah untuk kemudian diturunkan lagi gajinya. Maka benar, diturunkan lagi gajinya. Ternyata asbab Allah kemudian menurunkan sakinah, Allah menurunkan ketenangan dalam keluarga orang yang bekerja ini. Ini bukanlah tentang nasihat. Tatkala kemudian kita bekerja lantas datang kepada atasan kita untuk minta diturunkan gaji, bukan. Tapi adalah tentang hak gaji, hak rizki yang sesungguhnya harus kita terima. Maka banyak orang yang secara pekerjaannya maka layaknya ia hanya mendapatkan gaji 2 juta secara gambaran real, namun ia mendapatkan gaji 5 juta, maka sesungguhnya yang 3 juta ini bukan hak. Maka yang dinasihatkan Imam Syafi'i adalah tentang bagaimana diri kita menerima porsi ataupun hak yang kita miliki. Maka tidak boleh tatkala kemudian kita bekerja dengan pekerjaan yang kelihatannya ringan namun mendapatkan nominal gaji yang sungguh sangat nilainya mungkin begitu besar. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk kita memahami bahwasannya Allah tidak akan pernah keliru dalam menjatah rizki kita. Maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sangat proporsional dalam mengatur dari setiap apa yang menjadi kebutuhan kita. Maka tugas kita adalah semakin memaksimalkan taat kita kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah, lantas memaksimalkan usaha ikhtiar kita. Bekerja kita harus semakin giat, bekerja kita harus semakin bagus. Maka
bekerja itu akan menjadi nilai ibadah tatkala kita semakin kerja dalam keikhlasan, lantas kita bekerja dengan penuh kecerdasan, lantas kita bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab. Maka dari itu, sahabat-sahabatku rahimakumullah, rizki yang barokah adalah rizki yang mengantarkan kita semakin cinta kepada Allah, semakin kita mencintai Rasulullah, menteladani apa yang menjadi contoh Nabi SAW, dan menjadi orang-orang yang semakin taat, orang-orang yang semakin memberikan kenyamanan bagi orang-orang yang berada di sekeliling kita. Maka dari itu, mari kita bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan cerdas dalam rangka memaksimalkan ikhtiar usaha kita untuk diri kita, untuk keluarga kita, agar Allah mendatangkan rizki kepada kita, rizki yang barokah. Selamat untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan yang selanjutnya, terus untuk menginspirasi kebaikan untuk keluarga dan orang-orang di sekeliling kita. Semoga senantiasa tercurah terlimpahkan hidayah untuk diri kita, sehingga kita menjadi bagian orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dalam kondisi apapun, seperti yang Nabi SAW sabdakan, pesankan kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Maka takwa ini harus dalam segala cuaca, iman ini harus dalam segala medan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.